Amsal 21 ayat 2 sampai 6. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh kita hari ini dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini dikisahkan peristiwa setelah terjadinya air bah. Kita tahu bahwa hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat dari bencana air bah. Karena memang berasal dari satu keluarga saja, maka tidaklah mengherankan keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet mempunyai satu bahasa dan kata-kata yang sama pada mulanya. Dengan kesamaan bahasa dan kata-kata yang dipergunakan, maka akan sangat mudah dalam berkomunikasi. Karena itu, mereka yang adalah keturunan Nuh ini mengembara ke sebelah timur. Hal ini mengisyaratkan suatu perpindahan yang jauh meninggalkan lokasi Batra yang berada di pegunungan Ararat. Mereka migrasi ke sebuah dataran di Babilonia, tepatnya di tanah Sinear bagian Mesopotamia bawah atau yang disebut Kaldea. Menetaplah mereka semua di sana, yaitu semua bangsa yang merupakan keturunan satu orang, yaitu Nuh. Para ahli yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa keturunan Nuh ini trauma berat dengan peristiwa air bah, sehingga timbullah ide untuk melakukan antisipasi agar mereka yang ada yang tidak mati oleh karena air bah yang dahsyat itu dengan cara membangun menara. Selain itu ada 4 elemen motif yang dicatat oleh Alkitab mengenai dibangunnya menara Babel. 4 elemen. Yang pertama, pembangunan dari suatu kota dan suatu menara. Yang kedua, ukurannya menyaingi bangunan-bangunan lain yang ada di zaman itu. Yang ketiga, mereka ingin membuat nama bagi mereka sendiri. Dan keempat, mereka tidak ingin menyebar luas, tidak ingin menyebar ke seluruh dunia. Secara lengkap dicatat begini, saudara. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ayo, kita membuat batu bata dan membakarnya sampai keras." Demikianlah mereka mempunyai batu bata untuk batu rumah dan ter untuk bahan perekatnya. Kata mereka, "Mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita masyhur dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi." Menara yang dibangun ini dalam bahasa Ibraninya adalah Migdal, yang diterjemahkan menara yang dibentengi. Ini nyata-nyata suatu usaha manusia untuk mengorganisir diri mereka supaya terpisah dari Allah, dan dengannya menggagalkan kehendak Tuhan Allah. Philo, seorang sejarawan, mengatakan bahwa mereka menuliskan nama-nama mereka pada tiap batu bata sehingga mereka tidak akan terserak. Ini adalah contoh pertama dari keangkuhan manusia yang terorganisir dan berfungsi jauh dari Allah. Mengapa sih mencari nama itu ditentang oleh Allah? Sebab begini, saudara, mencari nama dapat dipahami sebagai keinginan untuk bebas, mandiri, tanpa kungkungan Allah. Artinya, mereka ingin menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Pernyataan menara yang puncaknya sampai ke langit menunjukkan seolah-olah mereka tengah melawan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan melihat rencana mereka sebagai tindakan pemberontakan. Inilah dosa pertama manusia setelah peristiwa air bah. Kesombongan atau keangkuhan dan rencana melawan kehendak Tuhan.
Apakah yang Tuhan Allah perbuat terhadap manusia yang sudah diselamatkan dari air bah, tetapi ternyata dosa masih melekat kuat dalam pikiran dan dinyatakan dalam perbuatan, yaitu dosa keangkuhan atau kesombongan, dosa melawan kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan perbuat? Dicatat begini saudara, maka turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia. Lalu ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Sebaiknya kita turun, kita di sini Tuhan Allah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka supaya mereka tidak mengerti lagi satu sama lain. Demikianlah Tuhan mencerai beraikan mereka ke seluruh bumi. Lalu berhentilah mereka mendirikan kota itu, sebab itu kota itu diberi nama Babel, karena di situ Tuhan mengacaukan bahasa semua bangsa. Dan dari situ mereka dicerai beraikan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Bukan kotanya yang dihancurkan, bukan menaranya yang diruntuhkan, tetapi bahasa manusianya yang dikacaukan. Artinya dibuat kebingungan satu sama lain. Pertanyaannya, mengapa bahasanya yang dikacaukan? Ingat saudara, dari semula bangsa-bangsa yang disebut itu di seluruh dunia waktu itu hanya punya satu bahasa dan mereka punya kata-kata yang sama dan berasal dari keturunan orang yang sama, yaitu Nuh. Apa artinya tindakan Tuhan ini? Saudara-saudara, perbedaan-perbedaan antara para bangsa serta bahasa mereka masing-masing dilukiskan sebagai siksaan kesombongan dan pemujaan berhala. Perbedaan ini diartikan sebagai hukuman atas kesalahan bersama yang sama, seperti kesalahan nenek moyang mereka yang bersumber dari keangkuhan hati. Dosa kesombongan dikategorikan sebagai dosa kefasikan, dosa orang fasik. Dosa ini sejajar dengan dosa-dosa sebagai pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Itu dosa yang sejajar dengan dosa kesombongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tinggalkan pikiran dosa ini. Janganlah bangga menjadi Kristen tetapi hidupnya fasik. Orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, ia akan meninggalkan kejahatan dosa ini. Apalagi dosa kesombongan, dosa keangkuhan. Sebab orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang itu akan mempersembahkan tubuh dan jiwanya. Sebab tubuh dan jiwanya sudah menjadi milik Kristus. Dan dosa kesombongan, keangkuhan tidak akan pernah mau menetap di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.